Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meti Sampe, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan UMKM PPG, yaitu ujian kinerja dengan nomor peserta 201699683820. Adapun UKIN ini akan saya laksanakan dalam bentuk bimbingan klasikal dengan topik perundungan atau bullying di SMK Kristen Pelangi, Makale. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Sehat? Sehat. Oke ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Oh ya, silakan.
dia menganggap dirinya lebih kuat dan orang lain dianggap lebih lemah. Nah, jadi si pembuli itu melakukan bullying karena dia merasa hebat. Jadi kalau kamu merasa hebat, maka lakukan bullying. Jadi kamu merasa hebat? Tidak ya, ya. Nah, ini adalah bullying itu adalah tindakan tidak terpuji. Bullying itu tidak baik ya, dan merugikan korbannya. Nah, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan. Ini kasihan ya. Bullying itu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan bullying itu biasa terjadi? Ya, kira-kira kenapa bullying itu bisa terjadi biasanya? Kan kalian tadi melakukan bullying kan? Kenapa melakukan itu? Ya, karena merasa hebat. Yang lain? Karena apa kamu melakukan? Kesenangan, dia ingin mencari lalu pelaku juga beranggapan bahwa dia memiliki kekuatan atau lebih berkuasa. Dia punya power atau apa itu power? Kekuasaan ya. Dia merasa berkuasa daripada yang lain. Nah, dan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ada unsur balas dendam. Ya. Jadi si pelaku ada seperti diungkapkan temannya tadi, ada rasa ingin balas dendam, mungkin karena ada persoalan di masa lampau ya, sehingga dia merasa ingin membalaskan dendamnya. Baik, jadi itu tadi bullying terjadi karena unsur pelakunya ya. Lalu unsur yang berikut itu unsur korbannya. Jadi bullying terjadi itu bisa juga karena korbannya yang memicu terjadinya bullying. Bagaimana bisa korban itu ya? Ini karena disebabkan beberapa hal yang berkaitan dengan diri korban, seperti sering merasa mengalami emosi negatif, seperti dia bersedih, ya. Nah, dia duduk sendirian, begitu ya, sehingga memancing orang untuk membuli dia. Lalu terkadang juga dia suka marah, bahkan insecure sendiri, jadi memancing orang untuk menjuluki dia, misalnya secun, ya kan? Itu bullying ya. Nah, karena dia sendiri yang memancing orang, atau terkadang juga ada orang yang menggunakan barang-barang mewah berlebihan. Nah, ini juga kalau kita menggunakan barang-barang mewah berlebihan itu juga dapat memancing seseorang membuli kita ya. Nah, lalu unsur yang berikut yang menyebabkan bullying terjadi itu adalah unsur bystanders atau saksi. Ya. Jadi saksi atau bystanders ini melihat perundungan, melihat langsung, tetapi dia hanya melihat, dia bukan mencegah, tapi dapat berperan dalam berlangsungnya perilaku perundungan itu sendiri. Kira-kira kenapa bisa disebut begitu? Ada yang tahu? Kalau kamu lihat membuli, kamu hanya lihat ini, tapi kamu bisa disebut juga ikut membuli. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ya, karena tidak mencegah. Dia tidak berusaha mencegah, dia hanya menonton. Nah, sehingga si pelaku ini merasa semakin bersemangat. Karena yang nonton ini saya, semakin bersemangat melakukan bully itu. Bahkan kalau lebih parahnya lagi, kalau sambil di video ya kan, biasa lihat ya di yang beredar di media itu, karena ada yang video dia semakin memparah, semakin membuli karena merasa ada yang mendukung. Karena kamu hanya nonton, tidak berusaha mencegah dia. Nah, lalu bullying itu terbagi dalam beberapa jenis ya. Nah, ada beberapa jenis bullying. Yang pertama adalah bullying
atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku. Sekian dulu video kali ini dan Oke, baik. Apa yang kamu lihat dari video itu? Siapa yang bisa kasih pendapatnya? Ya, jenis-jenis bullying. Apalagi yang bisa kamu dapat? Cara mencegah bullying. Ada di dalam caranya dari video ya. Apalagi? Ya, jangan menjadi pelaku bullying dari sana ya. Ya. Jadi dari video tadi kita sudah mendapatkan penjelasan pengertian dari kelima jenis bullying itu tadi dan juga ada contohnya tadi ada ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Saya akan membagi anak sekalian dalam 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok tadi akan membahas tentang jenis-jenis bullying tadi itu. Jadi kita akan bentuk kelompok sebanyak 5 kelompok sesuai dengan 5 jenis bullying itu. Kelompok 1 tadi, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kelompok 5 nanti di tengah. Ya, silakan berdiskusi kita. Orang pertama adalah Doni, orang kedua Rizka, orang ketiga adalah
informasi sekaitan dengan jenis-jenis bullying yang akan kita bahas. Ya, silakan. Silakan mencari sumber informasi dari manapun yang kamu ingin cari. Ya, boleh menggunakan HP-nya sekarang. Oke? Ya, waktu kita untuk berdiskusi 20 menit ya. Silakan berdiskusi. Kira-kira kalau kita seperti itu, kita mengumpulkan orang, menunjukkan seseorang dari contohnya kayak gini, kalau ada seseorang yang kita menunjukkan, kira-kira itu akan membuat si korban kira-kira seperti apa? Ya, mengatakan dari di sini, kampungnya ini begini itu bullying ya, karena dia lawan jenis kamu atau kamu mengucapkan kata kotor, nah itu bullying seksual itu ya, merabah seseorang tanpa seizin dia dan sudah. Kelompok 5 ada di belakang? Sudah? Sudah ya? Oke. Di sana saja, di sana saja. Ya, silakan ya. Ya. Seksual adalah bentuk intimidasi atau pelecehan suku, orientasi seksual atau aktivitas seksual seseorang. ya. Nah, coba apa lagi? Contohnya seperti apa? Bullying bisa menyebabkan tubuh, kekerasan seksual, menunjukkan berkelamin, mengirimkan pesan, gambar, video, bernuansa seksual, menjual medis, menyiksa, menjual pakaian, menjual intim, menjual atau mengancam. Dampak perundungan seksual pertama, rentan sakit, sulit tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, depresi, perasaan tidak berharga, cemas, takut dan emosi tidak stabil, menutup diri dari lingkungan dan bunuh diri. Itu dampak dari bullying seksual bisa berakibat sangat fatal sampai ada yang bunuh diri. Baik, ada yang ingin menanggapi kelompok 5? Silakan. Ya, dari kelompok 2. Mau bertanya? Ya. Kenapa dampak bullying seksual bisa bikin sakit kepala? Oke. Dari dampaknya. Ini termasuk dalam depresi karena ini termasuk
pengertian perlindungan media sosial, perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh jenis bullying yang dibahas adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang, memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman untuk menyakitkan atau menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Dampak jenis bullying yaitu membuat korban kurang percaya diri, membuat korban merasa sakit hati dan malu, dan yang terutama mengganggu kesehatan korban. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Kelompok 4 tadi membahas tentang cyberbullying. Ya, siapa yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, ingin menambahkan, silakan. Bullying media sosial. Ya, ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya yang bertanya ke kelompok 4. Cyberbullying. Ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang mau menanggapi. Tidak, saya berarti ya. Ya, bullying sosial. Nah, kalau seandainya saya buat status di Facebook. Nah, status saya itu menyindir seseorang. Saya tidak menyebutkan namanya, saya hanya menyindir orang. Nah, kira-kira itu termasuk perundungan atau tidak? Masuk. Nah, kalau termasuk, saya bully siapa ya? Yang merasa. Yang merasa? Iya, betul. Nah, kenapa bisa itu dapat dikategorikan sebagai bullying? Ya, sekalipun saya tidak menyebutkan namanya, saya hanya mengkata-katain dan menyebutkan namanya. Tetapi pada saat itu saya sementara berkonflik dengan Feli misalnya, saya sebenarnya bukan Feli yang saya maksud sebenarnya. Ya, siap ya? Ya, silakan kelompok 1 dibacakan hasil diskusi. Bullying fisik yang dilakukan secara langsung dan dilakukan yang mengarah ke anggota fisik korban. Contoh jenis bullying fisik: menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong korban, memukul, menjambak rambut korban, hingga merusak barang korban. Dampak jenis bullying fisik bagi korban: mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Gangguan kesehatan mental dapat negatif dalam kehidupan mereka baik secara personal maupun profesional. Dampak jenis bullying fisik bagi pelaku: gangguan emosi, menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 tadi membahas bullying fisik. Oke, siapa yang ingin menanggapi? Apakah itu bertanya atau menambahkan informasi? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 2. Nah, coba tanya kelompok 1 ya. Mengarah ke anggota fisik korban, khususnya ada contoh jenis bullying fisik. Nah, itu termasuk karena kamu memukul, ya, dan itu bisa menyakiti. Awalnya mungkin dia tidak apa-apa waktu segini, awalnya dia senang-senang, tapi kalau kamu lakukan berulang-ulang dan dia kesakitan, dia bisa melawan, hati-hati, ya.
Ya, silakan dikerjakan dulu. Oke, ya. Masih ada yang belum? Masih. Ya, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Ya, mengingat waktu kita sudah akan hampir selesai. Nah, jadi hari ini kita telah tahu bahwa bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah, ya, atau down, dengan tujuan untuk menyakiti, baik itu secara psikologi maupun secara fisik. Jadi bullying itu tadi kita sudah bahas ada beberapa jenis bullying, baik itu bullying fisik maupun bullying verbal, cyberbullying, dan juga beberapa jenis bullying yang lain. Itu dapat mengganggu mental seseorang, dapat membuat seseorang menjadi depresi, ya kan? Dan kita harus berusaha mencegah bullying itu dan jangan melakukan bullying. Nah, sebagai kesimpulan kita hari ini, seorang pembuli adalah pembunuh. Ingat ya, pembuli itu adalah pembunuh. Dia tidak membunuh fisiknya, melainkan apanya yang bunuh? Mental seseorang jadi mati, ya. Kita mematikan mental seseorang. Apapun bentuknya, perundungan tidak dapat ditoleransi. Stop bullying. Bisa kita sama-sama katakan stop bullying. Stop bullying. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, oke. Kita akan bersama-sama merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, boleh lagi dipakai HP-nya sekarang, ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran dengan cara men-scan QR code yang ada ini. Jadi silakan di-scan. Ada pertanyaan di dalamnya, silakan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di sana. Ya, silakan di-scan. Sudah bisa? Sudah. Ya. Setelah bimbingan hari ini, saya merasa bahwa itu setelah pembimbingan hari ini, ya, kalau sudah dikirim, tekan tombol kirim di bawah. Oke, sudah semua? Baik. Sudah ya? Oke, terima kasih.
nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Dan dalam hal ini kami telah Demikian proses bimbingan klasikal yang saya lakukan hari ini sebagai uji kinerja pada UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPTK Universitas Tadulako. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.